Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaltasna dari kelas 12 MIPA 1. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat soal beserta pembahasannya tentang struktur teks editorial. Baiklah, sebelum kita masuk kepada soal beserta pembahasannya, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian dan struktur dari teks editorial. Yang pertama, pengertian teks editorial. Teks editorial adalah suatu tulisan opini atau pendapat yang ditulis oleh redaksi terhadap isu atau peristiwa aktual yang sedang hangat diperbincangkan di masyarakat. Yang kedua, struktur teks editorial. Adapun struktur dari teks editorial yaitu yang pertama, tesis atau pengenalan isu. Tesis merupakan pendahuluan teks editorial berupa pendapat dan gambar umum mengenai isu yang dikomentari. Yang kedua, argumen atau penyampaian pendapat. Argumen merupakan pembahasan mendetail mengenai peristiwa yang dikomentari. Yang ketiga, penegasan ulang. Penegasan ulang merupakan saran, rekomendasi, kesimpulan, hingga harapan yang berkaitan dengan solusi ataupun sekedar prediksi ke depan mengenai berita yang dikomentari. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada soal yang pertama. Perhatikan teks editorial di bawah ini. Banjir di Indonesia sudah seperti perayaan yang setiap tahunnya ada. Banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan atau seiringnya curah hujan. Penyebab terjadinya banjir yaitu penyumbatan aliran sungai yang disebabkan seringnya membuang sampah di sungai dengan sembarangan. Bisa jadi dengan cara pengundulan hutan yang dilakukan oleh ulah tangan manusia karena sikap manusia yang berpikir singkat tanpa berpikir ke depannya sebelum bertindak. Sewenang-wenangnya sendiri terhadap lingkungan. Tindakan tersebut berupa penebangan hutan yang tidak menggunakan sistem tebang pilih. Akibatnya, tidak ada pohon untuk menyerap air sehingga air mengalir tanpa terkendali. Dampak yang ditimbulkan dari banjir yaitu menimbulkan korban jiwa, rusaknya sarana dan prasarana, dan timbulnya berbagai macam penyakit. Paragraf di atas merupakan struktur teks editorial bagian A. Reiteration, B. Argumentasi, C. Tesis atau pengenalan isu, E. Fakta. Jawabannya adalah C. Tesis atau pengenalan isu. Paragraf di atas merupakan tesis atau pengenalan isu karena dijadikan sebagai bahan untuk pengenalan atau awalan teks. Dan pernyataan di atas merupakan pernyataan pendapat penulis karena tidak terdapat fakta dalam paragraf tersebut. Soal kedua. Perhatikan kutipan teks editorial di bawah ini. Setelah musim penghujan datang hampir sepekan ini, kita sudah dapat kembali melihat langit yang biru dan udara yang mulai cerah. Semoga kondisi udara terus membaik, normal seperti sedia kala. Kondisi udara membaik yang kini disambut lega hendaknya tidak membuat kita larut dalam kegembiraan yang berlebihan. Kita baru saja melewati masa-masa menyedihkan yang sangat panjang akibat kabut asap hasil pembakaran hutan dan lahan. Kutipan teks di atas termasuk ke dalam struktur teks editorial bagian A. Argumentasi, B. Tesis, C. Penegasan ulang, D. Fakta, E. Kesimpulan. Jawabannya adalah A. Argumentasi. Kutipan di atas termasuk struktur teks editorial bagian argumentasi karena kalimat-kalimat di atas menunjukkan bahwa penulis mengomentari kondisi udara saat itu. Dan argumentasi dimulai ketika penulis masih melanjutkan pendapat atau komentar tentang peristiwa yang terjadi agar pendapatnya dapat dibuktikan dengan fakta-fakta. Soal ketiga. Perhatikan kutipan teks editorial berikut.
Pilkada 2020 harus bebas dari politik identitas yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan. Karena itu tidak boleh dibiarkan penggunaan bahasa, penggunaan narasi, penggunaan simbol-simbol yang membahayakan persatuan dan kesatuan masyarakat. Kutipan teks di atas termasuk ke dalam struktur teks editorial bagian A. Argumentasi, B. Penegasan ulang, C. Tesis atau pengenalan isu, D. Fakta, E. Kesimpulan. Jawabannya adalah B. Penegasan ulang. Kutipan tersebut merupakan penegasan ulang karena kutipan tersebut berisi saran, rekomendasi, kesimpulan hingga harapan yang berkaitan dengan solusi atau sekedar prediksi ke depan mengenai berita yang dikomentari. Soal keempat. Kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, serta sebagian Kalimantan telah menyebabkan kabut asap setidaknya dalam 3 bulan terakhir. Di Riau dan Sumatera Selatan, kualitas udara di kota Pekanbaru dan Palembang sempat menjadi kategori berbahaya seiring dengan meningkatnya jumlah titik api di Pulau Sumatera. Penyebab kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi dan berulang setiap tahunnya di Sumatera dan Kalimantan disebabkan karena lemahnya penegakan hukum. Kelemahan aparat hukum dalam menangani isu lingkungan serta sanksi hukuman yang ringan juga dirasakan sebagai penyebab berulangnya kasus pembakaran hutan dari tahun ke tahun. Kita catat dan pegang janji ini dengan serius karena semua ini diperlukan agar kabut asap tidak muncul lagi di masa mendatang. Semoga kabut asap bukan merupakan bencana tahunan seperti banjir di negara kita. Kutipan teks editorial paragraf kedua termasuk dalam struktur bagian A. Argumentasi, B. Penegasan ulang, C. Tesis atau pengenalan isu, D. Kesimpulan, E. Opini. Jawabannya adalah B. Penegasan ulang. Pada poin pertama yaitu tesis yang membicarakan tentang kebakaran hutan yang menyebabkan kabut asap tebal di beberapa wilayah yang dikarenakan lemahnya penegakan hukum. Kemudian pada poin kedua kembali dibahas mengenai lemahnya hukum di Indonesia tentang pembakaran hutan ilegal. Maka dari itu, poin kedua disebut penegasan ulang pendapat. Soal kelima. Di bawah ini yang bukan merupakan struktur teks editorial kecuali A. Tesis atau pengenalan isu, argumentasi, penegasan ulang, B. Pendapat, argumentasi, kesimpulan, C. Argumentasi, kesimpulan, fakta, D. Opini, fakta, argumen, E. Opini, fakta, kesimpulan. Jawabannya adalah A. Tesis atau pengenalan isu, argumentasi, dan penegasan ulang. Yang termasuk ke dalam struktur teks editorial yaitu yang pertama tesis atau pengenalan isu, yang kedua argumentasi, yang ketiga penegasan ulang. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.